Dia berhenti. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Arwani marhum MAG. Yang kami hormati para koordinator Majelis Al-Quran. Yang kami hormati hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghendaki kita untuk istiqomah menuntut ilmu serta bersilaturahim pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan niat baik kita dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang dapat menghantarkan kita mendapat rahmat serta ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai taklim pada malam ini, marilah kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya marilah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 28 sampai dengan 32 yang akan dibacakan oleh Ibu Hajah Titin Sumartini. Kepada Ibu Titin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqal lakum ma fil ardi jami'an summa stawa ilas sama' ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Bunda Hajah Titin Sumartini. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan mendapat limpahan pahala Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin hadirat Bapak Ibu rahimakumullah. Tibalah saatnya ke acara inti kita, yaitu kajian tajwid dan tafsir surat Al-Baqarah ayat 33 yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Dr. Haji Arwani marhum MAG. Kepada beliau kami persilahkan. Baiklah, saya sampaikan sholawat dan salam kepada baginda Rasul. Dan seterusnya saya akan menyampaikan salam penuh penghormatan kepada semua yang hadir dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdullah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah ya'u bihadzal kitabi aqwaman wa yudhi akharin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah agar ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Kita mohon kepada Allah agar Al-Qur'an yang kita baca dan kita pelajari menjadi cahaya yang akan menerangi hidup kita di alam dunia ini, sehingga kita gampang untuk menggapai kebahagiaan dunia, dan insya Allah mudah untuk menggapai kebahagiaan akhirat karena selalu dibimbing, diarahkan oleh Al-Quran yang kita baca, yang kita pelajari. Karena memang Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Al-Quran adalah nur, cahaya yang akan menerangi kita dunia hingga akhirat. Al-Quran adalah imam, Al-Quran adalah rahmah bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji dan memuja Allah, selanjutnya untuk yang kedua kalinya, marilah kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tadi sebelum saya salam, saya bersalawat kepada baginda Rasul. Sekarang pun saya mengajak kita semuanya untuk kembali bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Materi pelajaran kita adalah surah Al-Baqarah ayat 33. Al-Baqarah ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Qala ya Adam. Ya majaiz munfasil. Adam, A-nya panjang 2 harokat pada hamzah. Inilah yang disebut dengan mad badal. Anbi'hum, ada nun mati bertemu ba, iklab namanya. Dengungkan 2 harokat dengan tanda mim kecil di atasnya. Menunjukkan bahwa bunyi nun matinya diganti menjadi bunyi mim. Anbi'hum bi asma, ada mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi. Dengungkan sama seperti iklab, 2 harokat. Bi asma ada sin berbaris sukun. Hati-hati jangan sampai dibaca tawallud, dibaca beranak dengan suara tambahan bi as. Ini namanya tawallud, beranak, melahirkan bunyi tambahan yang tidak seharusnya ada. Jadi seakan-akan ada pantulan pada sin berbaris sukun. Ini yang disebut dengan tawallud, dan ini tidak boleh. Maka bacanya bi asma, bi as, jangan as. Ma'ihim, mad wajib muttasil. Panjangnya sama dengan mad jaiz munfasil, 4 harokat. Pengen lebih boleh, asalkan lebihnya hanya 5 harokat. Waqaf jim itu waqaf jaiz. Kita boleh berhenti di situ, boleh juga melanjutkan kalau nafasnya kuat. Ini tanda waqaf memudahkan pembaca dan dari mana mesti memulai. Tanda waqaf ini sangat membantu supaya kita bisa berhenti dengan tepat. Intizori ada waqaf ittirari, ada waqaf ikhtibari, dan ada waqaf ikhtiyari. Waqaf ikhtiyari nanti terbagi lagi, ada tam, ada kafi, ada apa lagi, hasan ya. Kemudian ada waqaf qabih. Nah, dengan tanda-tanda waqaf yang sudah diijtihadkan oleh para ulama, kita jadi tahu di mana sebaiknya kita berhenti. Ada waqaf tam, ada waqaf kafi, ada waqaf hasan, dan ada waqaf qabih. Falamma mim tasydid wajib didengungkan. Mim tasydid wajib didengungkan. Falam ditahan seperti itu. Ma'amba'ahum, maknya panjang sampai 4 harokat. Bertemu iklab. Ambahum bi mimati bertemu ba ikhfa syafawi bi asma'ihim. Ini mad wajib muttasil. Qala alam aqul lakum inni.
Saya percepat ya. Alam akul lakum mimati bertemu alif atau hamzah idhar syafawi. Akul lakum bertemunya lam sukun dengan lam yang berharakat. Ini namanya idgham mutamathilain atau idgham mithlain. Bertemunya dua huruf yang sama baik sifat maupun makhrajnya, baik makhraj maupun sifatnya. Kemudian kita lanjut. Lakum ini izhar syafawi ini nun tasdid gunnah ni mad jaiz munfasil a'lamu ghaibas samawati wal ard. Ghai ada ya sukun sesudah fathah, ini namanya harful lin. As-samawat itu alif lamnya syamsiyah, hukum bacaannya idgham syamsi. Jadi Bapak Ibu tolong dibedain ya. Kalau nama alif lamnya alif lam syamsiyah, tapi nama hukumnya idgham syamsi. As-samawat mim mati, apa hidup di situ? Oh, hidup dengan tanda fathah tegak atau alif kecil, wa juga fathah tegak atau alif kecil. Wal ard ini alif lamnya qamariyah, hukum bacaannya izhar qamari. Jadi izhar qamari itu hukum bacaan. Idgham syamsi itu hukum bacaan. Kalau alif lamnya syamsiyah, hukum bacaannya idgham syamsi. Alif lamnya qamariyah, hukum bacaannya izhar qamari. Wal ar, salah kalau berhentinya begitu. Wal ar, kenapa salah? Karena huruf terakhirnya bukan ro, melainkan dot. Lalu bagaimana yang benar cara wakafnya? Wal ard, wal ard, jadi dotnya harus terbaca dengan baris sukun. Sukunnya sukun aridoh. Sukunnya sukun aridoh. Kenapa aridoh? Karena baris asalnya bukan sukun. Baris aslinya kasroh. Cuma karena wakaf, maka muncullah sukun. Maka sukun yang muncul akibat wakaf namanya sukun aridoh. Wal ard, gitu ya. Wal ard, wa a'lamu ma tubduna. Wa a'lamu maknya panjang dua harokat, yang panjang dua harokat matbu'i. Tadi tidak diulas ya, karena sudah mafhum ya, sudah maklum. Kemudian apalagi nih? Tuba. Ini qalqalah sugro, karena huruf qalqalahnya berada di tengah kata dan berbaris sukun. Tuba duna wa ma kuntum, nun mati bertemu ta, ini ikhfa-nya ikhfa akrab. Tum taktumun mim mati bertemu ta, itu namanya izhar syafawi. Taktumun mad arid disukun, nunnya dibaca jelas, disebut izhar mutlaq. Izhar mutlaq. Ada juga yang menambahkan keterangan ketika dibaca waqaf taktumun, bertemunya dua huruf yang mati, di situ terjadi iltiqa us-sakinain, maka muncullah istilah takhallus bil mad ya, karena muncul bacaan panjang akibat bertemunya dua huruf yang mati seperti itu. Inilah ulasan singkat terkait ahkamut tajwid fi hadhil ayah min suratil Baqarah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah yang hadir pada malam hari ini cukup banyak ya, ada sekitar 41 yang hadir. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, hadirat yang hadir dalam pengajian ini rezekinya makin bertambah. Amin. Amin. Selalu digampangin oleh Allah dalam setiap urusannya. Amin. Anak cucunya pada sehat ya, keluarganya pada sehat.
Amin. Badannya makin subur. Amin. Jangan. Amin. Ya Allah. Mengapa jangan? Kalau badan disubur jangan diaminin. Berat. Ya udah, rezekinya makin subur. Amin. Dan udah subur, Ustaz. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saya persilahkan perwakilan dari kelas atau kelompok pengajian masing-masing untuk membaca ayat 33. Tapi terlebih dahulu saya akan baca ya. Saya baca sendiri. Bapak Ibu, saudara sekalian menyimak saja. Ya. Kalau kita nggak kuat nafasnya, nanti berhenti saja. Saya mungkin nanti berhenti sesuai dengan kemampuan nafas yang ada. Kalau saya berhentinya tidak ada tanda wakaf, saya mengulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Shadaqallahul azim. Nah, ini sekedar contoh. Saya berikan kebebasan Bapak Ibu untuk berhenti di kata yang mana saja sesuai dengan kemampuan nafasnya. Yang terpenting kalau berhentinya tidak ada tanda wakaf, melanjutkannya mengulang. Satu kata, dua kata atau lebih sesuai dengan kata yang gampang untuk kita baca. Kita bisa mulai dari sekarang. Saya persilakan dari kelompok pengajian Tadarus Al-Quran. Siapa perwakilannya Bu Nursiah? Bu Roro aja, Bu. Pak Ustaz. Silakan Bu Roro. Ini Bu Roro. Oke. Pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati Qul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubdun Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Tak, awas itu kafnya ada hamas. Tak, Wa ma kuntum taktumun. Ya, Allahul azim. baik. Lanjut. Dari grup yang lain dari kelas Tartil 1, siapa perwakilan? Saya. Baik, Pak Herman, silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا هم بأسمائهم فلما هم بأسمائهم Hilang-hilang ya Pak suara. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تفعلون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Itulah perwakilan dari kelas Tartil 1 Pak Erman dengan busana seperti orang Taliban ya. Hebat ya. Perwakilan dari kelas menengah 2 ada nggak? Silakan yang siap. Silakan yang siap, nggak usah disebut perwakilan. Siapa aja yang siap silakan. Siapa? Kenapa Ustaz? Oh iya. Bu Ana ya. Ya, Bu Ana. Setelah itu Bu siapa? Bu Ida Mamluah baca dari menengah 2. Silakan Bu Mana. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Sadaqallahul azim. Baik. Alhamdulillah, bagus ya Bu Mana bacanya. Alhamdulillah. Tingkatkan terus kemampuan dengan berlatih dan mengaji. Ya. Kemudian dari kelas menengah 2, Ibu Ida Mamluah membaca surah Al-Baqarah ayat 33. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Tolong diulang tadi ya. Adam, A-nya panjang, mad badal. Oh ya. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim.
falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Mim sukunnya jangan ditahan. Coba diulang. Wa a'lamu. Oh, di yang nun, yang mana Ustaz? Mim sukunnya, mim sukun, mim matinya jangan ditahan. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum tak. Jangan kuntum tak. Nah, itu berarti ditahan, jangan. Iya. Coba diulang. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Nah, begitu. Bagus ya. Iya. Praktek hamesnya sudah bagus, tak ya. Karena memang kaf termasuk fahathuhu syahsun sakat, termasuk huruf yang punya sifat hames. Baik. Bisa ada nggak? Pak Wahid, Pak Ustadz. Silakan Pak Wahid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala lam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Nah, jangan wal ar doang, wal ard. Wal ardh. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Shadaqallah. Nafasnya hampir-hampir aja. Kalau nggak kuat berhenti saja supaya dengung-dengungnya tetap pas ya. Baik, sekarang siapa yang siap? Bu Risa, ada yang siap? Saya coba Ustadz. Ya, silakan. Saya coba Ustadz. Ya, silakan Bapak. Pak Jipur ya? Ya. Sekarang Ya, Ustadz. silakan. Coba Ustadz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Bagus, lancar. Alhamdulillah. Ustaz. Ya. Boleh coba Ustadz. Silakan Bu Rukmini. Baik ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu A-nya panjang. Adamu Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu. Ini madja ismu fasilnya. Ya. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubdun. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Sadaqallahul azim. Makasih Ustaz. Allahu Akbar. Alhamdulillah Bapak Ibu kalau sering berlatih seperti ini insya Allah bertambah bagus insya Allah. Berikutnya saya persilakan kepada Ibu Sarmaini. Ibu Sarmaini dari pengajian Masjid Baitul Hakim, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubdun. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Bagus Ibu Sarmaini, bacaannya tartil. Bacaannya bagus, baik ditinjau dari segi ilmu tajwid maupun dari segi ilmu nazam Al-Quran. Alhamdulillah, semoga bertambah semangat baca Qurannya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Cici dari Karawang, dari pengajian Rawamangun. Siap-siap sesudah ini Ibu Rita Nirmala. Kasih Pak Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adam ambihum bi asma'ihim
falamma amma'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, senang mendengarnya Bu Cici, makin lancar bacanya, terus Makasih, berlatih Pak Ustadz. supaya lancar dan indah didengar. Ya Pak Ustadz, makasih banyak Pak Ustadz. Insya Allah. Lancar dan bagus tajwidnya. Demikian Bu Cici, selanjutnya Ibu Rita Nirala. Bersiap-siap Ibu Wiwi Novita. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu Bihum bi asma'ihim falamma bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi a'lamu ma tubdu wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Rita sudah bergabung dan membaca ayat 33 surah Al-Baqarah. Persilakan bagi yang siap. Bu Zakia, coba Bu Zakia. Bu Ayu Mariati barangkali. Bu Zakia, siap? Bu Farida, siap? Baik Ustaz. Ya, silakan Bu Zakia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubdun wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertahankan dan tingkatkan. Bagus Bu Zakia. Selanjutnya Ibu Farida, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Adamu ambi'hum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas Sama, banyak panjang sama. Oh ya. Ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Shadaqallah. Tolong diulang dari wa a'lamu ma tubdun. Ya. Dari mana, Ustaz? Dari wa a'lamu ma tubdun. Wa a'lamu ma tubdun. Wa ma kuntum. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah Bu Farida. Terus berlatih dan mengaji akan semakin bertambah bagus. Alhamdulillah. Mantap. Selanjutnya setelah Bu Farida dari kelas lain atau dari kelompok lain, coba Bu Risa siapa? Bu Ade. Bu Ade silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma ambahum bi asma'ihim qala lam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Sadaqallahul azim. Aduh, maaf Ustaz, lagi serak. Ya, semoga Allah pulihkan kesehatan tenggorokannya Ibu Ade ya. Amin, Pak Ustaz. Seraknya aja enak, bagaimana enggak seraknya? Alhamdulillah. Saya persilakan kepada Ibu Ahraini Fezriana, ada nih namanya? Pak Ustadz, coba ya. Menyimak dulu ya Pak Ustadz. Hah? Baru pertama ikut, menyimak dulu, baru pertama ikut. Oh iya, baik. Kalau gitu Ibu Nur Asma. Ya, Bu Nur Asma, silakan. Siap Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam
lahum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ya, alhamdulillah. Semoga makin lancar, makin bagus, ya. Amin, Ustaz. Ya. Ada lagi Bu Risa? Siapa lagi? Ayo Pak. Ibu-ibu yang siap. Silahkan. Boleh saya Ustaz ya? Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Bu Haryanti, mantap, lancar. Semoga bertambah baik. Amin. Silakan satu pembaca lagi, Bu Risa. Silakan Ibu yang satu lagi nih. Bu Ayu. Iya, saya Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya'damu anbihum bi asma'ihim. Falamma anbahum. Nyanyi panjangkan, ada alis. Falamma amba'ahum. Bahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ar. Samawati wal ar. Wa alamu ma tubadu wa a'lamu ma tubduna wa ma alamu wa ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ya. Sadaqallahul. Alhamdulillah, semangat terus semangat Bu Ayu supaya tambah lancar, tambah bagus. Satu pembaca lagi ada request. Bu Firma. Ibu Firma Wati, silakan. Mana Bu Firma Wati? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran ya Pak? Ya, jelas. Sekarang bagus. Lanjut. Adam ambihum bi asma'ihim falamma
فأنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تعلمون Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah Bu Firmawati, mantap berani tampil. Selanjutnya pembaca penutup untuk malam hari ini, alhamdulillah banyak yang baca. Sebagai penutup Ibu Dini, silakan. Oke, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu Qala ya Adamu ambi'uhum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu masih itu majain. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubdun. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum ta'tumun. Ya. Sadaqallahu azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Dan terakhir Ibu Dini yang telah membaca ayat 33 surah Al-Baqarah. Alhamdulillah. Pembahasan pertama yakni tajwid sekaligus praktek usai kita ikuti bersama. Selanjutnya kita akan menggali isi dan kandungan yang ada pada surah Al-Baqarah secara ringkas namun tidak mengurangi makna atau esensi dari kandungan surah Al-Baqarah ayat 33 yang tentunya berisi pelajaran, hikmah, dan manfaat yang besar bagi kita jikalau kita mau mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fi'lun madin. Fi'il madin. Artinya berkata. Dia berkata. Dia dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman. Jadi qala kalau buat kita berkata. Kalau buat baginda Rasul bersabda. Kalau buat Allah berfirman. Jadi qala ini fa'ilnya adalah domirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ilallah. Jadi domir huwa yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah berfirman, ya Adam, harfun nida. Ya wahai Adam. Wahai Adam. Tapi Allah, selain baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
nabi-nabi yang lain itu kalau dipanggil oleh Allah langsung namanya. Saya ulangi. Selain baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW, nabi-nabi yang lain itu jika dipanggil oleh Allah langsung namanya. Seperti Nabi Adam. Allah langsung memanggil namanya. Ya Adam, wahai Adam. Tapi ketika Allah memanggil Nabi kita Muhammad SAW, Allah tidak langsung menyebut namanya. Allah memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan Ya ayyuhan Nabi, Ya ayyuhar Rasul, wahai Nabi, wahai utusan. Jadi Allah kalau memanggil nabi-nabi yang lain langsung namanya. Tapi Allah ketika memanggil Nabi Muhammad tidak namanya langsung, tetapi yang dipanggil adalah gelarnya. Siapa Nabi Muhammad? Beliau adalah seorang nabi, maka Allah memanggilnya dengan Ya ayyuhan Nabi. Siapa Nabi Muhammad? Beliau adalah utusan Allah, maka Allah memanggil beliau dengan Ya ayyuhar Rasul. Siapakah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah hamba yang terkasih, hamba yang tersayang, Kekasih Allah. maka Allah menyebutnya dengan bi'abdih. Di awal surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdih. Hambanya yang terkasih, yang tersayang. Ini memberikan pesan kepada kita bahwa Allah saja yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Allah pencipta, penguasa langit dan bumi beserta isinya, sangat menghormati Nabi kita Muhammad SAW, sehingga menyebut dan memanggilnya pun tidak langsung namanya, melainkan gelarnya. Ini menunjukkan kedudukan tersendiri Nabi kita yang demikian mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Adam, wahai Adam, ambihum bi asma'ihim. Anba'a yunbi'u, fi'il amarnya anbi. Beritahukan kepada mereka, manhum, siapa mereka? Al malaikah, bangsa malaikat. Wahai Adam, panggil. Wahai Adam, Allah memanggil Nabi Adam dengan wahai Adam, ambihum, beritahukan kepada mereka bangsa malaikat, para malaikat, bi asma'ihim, nama-nama benda yang ada di langit maupun di bumi. Lalu disebut itu nama-nama oleh Nabi Adam, yang ternyata malaikat nggak tahu nama benda-benda tersebut. Jadi ini keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihi salam. Bahwa Nabi Adam memiliki ilmu pengetahuan sehingga layak untuk Allah jadikan sebagai khalifah fil ard. Jadi orang itu kalau pengen diangkat derajatnya oleh Allah, maka dia harus punya ilmu. Supaya diangkat derajatnya oleh Allah, selain ilmu, orang itu harus memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita yang beriman, bagi kita umat Nabi Muhammad, jika pengen anak kita, cucu kita diangkat derajatnya Allah menjadi orang yang hebat, orang besar, maka miliki dua hal. Yang pertama iman, yang kedua ilmu. Sebagaimana Allah berikan kepada Nabi Adam iman dan ilmu pengetahuan, sehingga yang tadinya para malaikat meragukan Adam, kok ada makhluk baru yang Allah ciptakan langsung jadi khalifah fil ard. Kok bisa sih? Kenapa nggak kami-kami saja? Allah langsung hadapkan Nabi Adam kepada mereka. Lalu diuji Nabi Adam di depan mereka. Diuji malaikat juga di depan Nabi Adam. Ternyata malaikat langsung membuktikan bahwa memang Nabi Adam lebih alim, lebih berilmu pengetahuan, sehingga lebih layak untuk menjadi khalifah fil ard. Falamma amba'hum bi asma'ihim, maka ketika Nabi Adam menyebutkan nama-nama benda, baik benda
yang ada di langit maupun di bumi disebutkan oleh Nabi Adam yang malaikat nggak pada tahu. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Itu kalau pakai bahasa orang Betawi, Bapak Ibu, itu malaikat pada melongo gitu, pada melongo. Hebat bener Adam ya, tahu aja dia ya, kita kagak tahu dia tahu aja. Ah gitulah kira-kira, pada melongo. Sehingga mereka menyadari, oh pantes ya kalau Adam itu Allah jadikan sebagai khalifah. Ternyata memang dia alim, dia lebih berilmu, dia lebih punya skill, dia punya integritas ilmu, integritas keimanan. Nah, seperti itu. Begitu para malaikat dibikin kagum oleh Nabi Adam alaihissalam karena keilmuannya, Allah berfirman, alam aqul lakum, bukankah telah aku katakan kepada kamu semua, wahai para malaikat, ini sesungguhnya aku, kata Allah, a'lamu ghaibas samawati wal ard, mengetahui rahasia langit, rahasia bumi. Hal yang gaib yang ada di langit, hal yang gaib yang ada di bumi, aku mengetahui. Ya karena memang Allah adalah pencipta langit dan bumi beserta isinya. Allah udah kasih tahu kepada para malaikat, pokoknya ini makhluk memang layak untuk menjadi khalifah fil ard. Rupanya malaikat nggak sepenuhnya ya, masih ada perasaan skeptis seperti itu, meragukan. Nah, begitu diuji, istilahnya dites ya oleh Allah, Nabi Adam dites oleh Allah. Coba Adam sebutkan benda-benda yang ada di luar angkasa, ada di langit bumi. Ada mampu menjawabnya, sementara malaikat nggak mampu menjawabnya. Maka malaikat menyadari bahwa Adam memang layak menjadi pemimpin, menjadi khalifah fil ard. Lalu Allah nyatakan, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita belajar dari ayat ini bahwa kalau kita kepengen ya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita berkah, rumah tangga kita berkah, urusan kita berkah, umur kita berkah, anak keturunan kita berkah, maka kita harus memiliki dua hal. Iman kita kepada Allah dengan keimanan tanpa keraguan. Yang kedua, bekali diri kita dengan ilmu pengetahuan. Dan ini harus kita doktrinkan kepada anak cucu kita. Bahwa kalau kamu pengen sukses, hidup pengen gampang, urusan pengen gampang, hidup pengen berkah, maka iman dan ilmu harus ada. Saya jadi teringat nasihat dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkata begini, Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tabara lidzati. Kehidupan anak muda itu. Nah, ini penting untuk kita sampaikan kepada anak cucu kita. Hidupnya anak muda itu, sukses tidaknya anak muda itu tergantung daripada ilmu dan takwanya. Idza lam yakuna la'tabara lidzati. Kalau anak muda kita, kalau putra-putri kita enggak punya skill, enggak punya ilmu, enggak punya iman, enggak punya ketakwaan, enggak punya ibadah, la'tabara lidzati, kata Imam Asy-Syafi'i, maka hidupnya akan sia-sia, jauh dari kesuksesan, jauh dari keberkahan, jauh dari kemuliaan dan kebahagiaan. Contohnya Nabi Adam diangkat menjadi khalifah fil ard karena punya ilmu pengetahuan, punya skill, dan yang terpenting punya iman, punya akhlak, punya adab, punya budi pekerti. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Jadi manusia itu kedudukannya bisa lebih mulia, lebih hebat dari para malaikat, asalkan iman dan ilmunya mantap. Tapi ingat juga, manusia bisa lebih rendah derajatnya dari binatang kalau dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak punya ilmu. Iman kosong, ilmu kosong, kelakuannya juga jauh dari budi pekerti dan akhlak yang mulia,
maka orang itu bisa bagaikan kal an'am, binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga pertemuan ini memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Semoga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin rajin untuk hadir di majlis-majlis ilmu. Tidak ada kata terlambat bagi kita untuk ngaji, untuk belajar, untuk menguasai satu ilmu. Terus belajar, terus ngaji. Ya, terus ngaji. Ikuti pengajian-pengajian, ikuti kajian-kajian. Tapi jangan lupa juga anak-anak kita, cucu-cucu kita, harus kita doktrin seperti itu. Terutama ilmu Al-Quranul Karim. Terutama itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Saya langsung undur diri, Bu Risa dan Bapak Ibu semuanya. Semoga kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Saya ada tamu ini, jadi pertanyaan-pertanyaan nanti diinventarisir saja. Nanti buat malam Rabu yang akan datang, insya Allah. Ya, oke. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Adani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah usai sudah acara taklim kita pada malam ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bahwa acara mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.